Yang dimaksud dengan paradigma itu sebenarnya adalah ya model berpikir yang kita gunakan untuk menyelesaikan riset dalam dunia akademis. Teman-teman sekalian, ini berkaitan sekali dengan permasalahan. Selamat datang di channel Dialektika. Dialog kita bersama, cerdas dan kritis bersama Dialektika. Sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih, selamat menonton, dan semoga bermanfaat. Dan kuliah yang kedua ini saya harapkan teman-teman yang kemarin bisa bantu share perkuliahan kita. Saya harapkan itu bisa kita lakukan dan kemudian nanti juga perlu ada foto perkuliahan pada bagian akhir perkuliahan. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya saya mencoba untuk kuliah kita ini adalah masuk pada kuliah yang ketiga. Jadi kemarin itu saya coba padatkan supaya kita bisa masuk sekarang ke permasalahan paradigma ilmu pengetahuan. Teman-teman sekalian, yang dimaksud dengan paradigma itu sebenarnya adalah ya model berpikir yang kita gunakan untuk menyelesaikan riset dalam dunia akademis. Teman-teman sekalian, ini berkaitan sekali dengan permasalahan kalau misalnya Anda penelitian, kemudian pasti penelitian dari misalnya KIK, itu akan berkaitan dengan permasalahan-permasalahan KIK, permasalahan kepolisian yang dihadapi, baik misalnya secara nasional atau global. Kalau tidak salah, kuliah yang pertama memang kita singgung itu, bahwa pada kajian ketahanan nasional juga harus memahami terutama sekali pertahanan keamanan itu, baik misalnya nasional atau global. Ingat, kita sekarang lebih memasuki permasalahan yang kita sebut dengan global strategic. Teman-teman sekalian, pada malam ini kita akan mencoba untuk menjelaskan tentang permasalahan paradigma ilmiah itu, karena nanti paradigma ilmiah yang dimaksudkan adalah ya masalah apa yang Anda teliti, kemudian apa metodenya, dan kemudian permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada yang atau yang akan Anda teliti itu. Teman-teman sekalian, saya tidak tahu sekarang apakah misalnya tim kita ini sudah agak lengkap untuk perkuliahan, karena saya sebenarnya ingin mengukakan sebelum kita masuk pada penjelasan kuliah itu adalah tugas yang akan Anda kerjakan. Teman-teman sekalian, tugas-tugas ini sebaiknya begitu dijelaskan, Anda bisa kerjakan di rumah 1-2 hari atau mungkin nanti juga, karena itu sebenarnya mungkin 20-30 menit bisa selesai Anda kerjakan. Ya, langsung saja lihat di online. Jadi teman-teman sekalian, kalau ini dari kajian terorisme, maka sekarang begini. Saya coba untuk mengukakan misalnya tugas dari KIK itu pertama. Jelaskan, ingat ini teman-teman, nanti kita akan jelaskan di perkuliahan. Jelaskan perbedaan ontologi. Kita nanti akan jelaskan apa itu ontologi. Ya, jelaskan perbedaan ontologi kejahatan konvensional, ya kejahatan yang lama, dengan kejahatan cyber. Itu untuk polisi, ya. Jadi nanti Anda mencoba memberikan jawaban di sini apa perbedaan realitas, ya kejahatan yang lama konvensional dan kejahatan yang dilakukan melalui cyber. Ingat, nanti itu konsekuensinya berbeda, metodenya berbeda, dampaknya, ya. Lalu yang kedua, B-nya, jelaskan perbedaan kejahatan konvensional dan kejahatan cyber, ya, tentang dampak dari kejahatan itu. Ingat, kalau kedampak kejahatan misalnya cyber itu kan memang berbeda sekali. Kalau kejahatan yang sifatnya
konvensional itu bisa kita amati, bisa ditangkap, bisa segala macam. Tapi kalau kejahatan cyber bagaimana? Jadi itu tugas yang kedua. Yang ketiga, jelaskan metode apa yang bisa digunakan, ya. Jelaskan metode apa yang bisa digunakan ketika Anda meneliti masalah, ya, kejahatan konvensional atau kejahatan cyber. Teman-teman sekalian, kita tidak mungkin dalam kuliah ini sebenarnya menjelaskan masalah, terutama sekali metode penelitiannya. Karena memang nanti ada dosen, makanya saya katakan dari awal ini ada 3 mata kuliah yang mestinya saling berkaitan. Tapi masalahnya teman-teman, saya sekarang juga, ya, bukan dalam arti memberikan metode penelitian khusus untuk teman-teman, tapi saya sekarang juga sebenarnya membuat, ya, video untuk metode penelitian, tapi itu lebih pada penelitian untuk S1. Sementara untuk permasalahan yang berkaitan nanti, ya, tidak langsung metodologinya, tapi model pendekatan yang digunakan dalam setiap penelitian itu akan kita jelaskan. Mudah-mudahan metode-metodenya nanti bisa dijelaskan oleh teman-teman tim yang memberikan kuliah untuk metode penelitian itu. Jadi sekarang, kalau misalnya Anda sudah mulai memikirkan apa yang akan Anda teliti dari KIK, ya, berarti sekarang, saya sekarang akan meneliti ini, kemudian mulai terlihat apa masalahnya, apa yang ditimbulkannya, kemudian kalau metode ini, apa yang bisa saya gunakan? Kan udah mulai tergambar itu. Yang untuk, tadi katanya ini untuk bukan ketahanan nasional, tapi untuk teroris, ya, saya tidak tahu teman-teman sekalian. Saya ingin sekali yang dari KIK ada ketua kelasnya dan beritahu saya, ya, nama anggota atau peserta S3, S2 KIK itu, dan hal yang sama juga untuk S2 yang kajian teroris. Teman-teman sekalian, saya sering sekali, apalagi kalau dalam kondisi sekarang, ya, itu kita kan, jangankan misalnya dengan tugas-tugas mahasiswa, banyak sekali misalnya nomor-nomor yang telepon atau WA yang masuk, dan saya biasanya tidak akan meladeni kalau memang tidak ada nomor itu di HP saya. Ya, jadi saya minta supaya teman-teman mudah-mudahan akan pilih sendiri, ya, siapa ketua kelasnya, dan itu juga nanti sangat membantu untuk menyampaikan misalnya apa usul teman-teman. Ya, dan itu nanti melalui usul itu atau perantara itu kita bisa mungkin lakukan, ya, tambahan perkuliahan atau apa penjelasan supaya lebih bisa membantu Anda untuk kuliah-kuliah yang kita lakukan pada 1 semester ini. Teman-teman sekalian, jadi yang untuk tadi saya katakan misalnya untuk teroris juga halnya sama, ya. Bedakan, jelaskan perbedaan ontologi, realitas. Ingat, semua ilmu pengetahuan, semua penelitian berkaitan dengan realitas yang kita teliti. Itu yang disebut dengan ontologi. Nah, sekarang kita diharapkan pada 2 realitas yang berbeda. Realitas yang bisa kita amati secara langsung dan realitas virtual. Nah, sekarang mungkin saja Anda melakukan penelitian hanya berkaitan dengan realitas yang bisa diamati langsung, atau mungkin realitas yang sifatnya virtual, atau Anda menggunakan dua-duanya. Bisa saja. Jelas teman-teman sekalian? Jadi mulai dari kuliah kita awal sampai 2 dan sampai akhir nanti, kita semuanya sebenarnya mencoba untuk membantu Anda memikirkan dan menjelaskan proposal Anda, ya, proposal tesis Anda, dan harapan saya selesai Anda kuliah ini, proposal Anda sudah berjalan atau sudah ini dengan baik. Di program doktor pun selalu saya berikan begitu. Dan sekarang memang untuk program doktor kabarnya itu ada 2 kelas. Saya hanya masuk 2 kali. Dan nanti bagaimana untuk lanjutannya, tugas-tugas itu memang saya sudah minta pada yang dulu asisten saya, Saudara Ibrahim. Nah, teman-teman sekalian, mudah-mudahan kalau masih ada yang kurang jelas tentang itu, kita bisa beri kesempatan untuk bertanya. Ada, Daniel? Halo, Daniel, ada? Atau Febrian?
Ya, Bapak, mohon izin. Ya, Tadi belum dijelaskan Bapak untuk tugas untuk kajian teror, Bapak. kajian teroris. Ya, Ya. untuk kajian teroris ya. Jadi Anda diminta untuk menjelaskan perbedaan, ingat perbedaan ontologis antara ya terorisme konvensional, kejahatan yang sifatnya langsung, dengan terorisme cyber. Apa bedanya itu? Jelaskan itu. Yang berikutnya, dampak dari perbedaan dampak dari kedua kejahatan itu. Yang ketiga, metode apa yang bisa digunakan, yang dapat digunakan ya untuk meneliti masalah cyber, bukan cyber dulu, tapi tentang kejahatan konvensional, dan metode apa yang bisa digunakan untuk kejahatan cyber. Atau mungkin Anda bisa lakukan dua-duanya, riset Anda, konvensional dan cyber. Teman-teman sekalian, ini tidak akan ada kesulitan bagi Anda untuk mencarinya melalui internet. Nah, harapan saya, jangan menunggu tugas-tugas itu makin lama, atau misalnya menunggunya, karena mungkin waktu kita misalnya kuliah untuk minggu depan, ada pertanyaan tentang masalah-masalah yang dihadapi ini. Saya sendiri pasti tidak begitu memahami untuk semua permasalahan, tapi paling tidak kita bisa menyelesaikan bersama apa-apa yang dihadapi oleh kita bersama juga. Jadi ini adalah satu sebenarnya kerja yang kolaborasi. Jadi di dalam riset-riset yang sekarang ini, ya, itu kuat sekali atau dituntut sekali ada kerjasama atau kolaborasi antara teman-teman dan juga misalnya di luar bidang studi sendiri. Gimana? Sudah jelas? Mudah-mudahan sudah. Ya. Terima kasih, Bapak. Jadi sekarang kita mulai. Teman-teman sekalian, coba siapa yang bisa men-share materi kuliah kita? Ya, teman-teman sekalian, Anda bisa lihat di sini, pada foto ini ada dua ilmuwan besar ini. Mereka sebenarnya ahli fisika. Anda lihat, yang pertama adalah yang rambut panjang dua-duanya rambutnya ya. Yang satu adalah Newton, Isaac Newton. Yang kedua adalah Einstein. Teman-teman sekalian, dua ilmuwan ini sebenarnya membuat atau berpengaruh pada pembentukan dua paradigma ilmiah yang berbeda. Ya. Jadi paradigma tadi kita katakan model yang kita gunakan untuk melakukan penelitian. Kalau misalnya kita jelaskan pada paradigma yang dikemukakan oleh Newton, itu adalah paradigma yang disebut atau model penelitian yang sifatnya positivis. Ingat, minggu lalu sudah kita singgung, yang positivis itu adalah riset yang bisa diamati secara langsung. Fenomena yang bisa kita kuantifikasi. Fenomena yang bisa kita falsifikasi atau bisa buktikan benar salahnya, verifikasi. Ingat, itu minggu lalu. Jadi, kalau Anda mau melakukan, tadi kita katakan, penelitian Anda berkaitan dengan penelitian yang sifatnya observasional, dapat dikuantifikasi, dapat diverifikasi, itu model atau paradigma positivisme. Jelas teman-teman? Ya. Jadi, model ini sebenarnya banyak sekali digunakan pada era, malah bukan banyak, umumnya sampai pada tahun 50-an, 1950-an, 60-an, itu masih sangat dominan pendekatan atau paradigma yang positivisme itu digunakan dalam dunia ilmiah, dan sering sekali, minggu lalu kita jelaskan tentang lingkaran Wina. Lingkaran Wina itu menganggap ilmu apapun, ilmu sosial, budaya, itu harus menggunakan metode yang kita sebut tadi positivistik itu. Di luar itu mereka anggap tidak ilmiah. Di luar itu sebenarnya itu dianggap ya seperti omong kosong karena tidak bisa dibuktikan. Ingat, perbedaan antara ontologi
realitas yang bisa kita amati langsung dengan realitas metafisis. Jelas? Ya, yang metafisik itu nggak bisa kita amati langsung. Dan mereka menganggap itu omong kosong, itu problemnya. Dan minggu lalu kita katakan bahwa ini sebenarnya yang menimbulkan apa yang kita sebut dengan ateisme, scientific atheism. Ateisme yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Ya, itu kesimpulan. Dan kemudian begini, begitu kita sebenarnya masuk pada pemikiran Einstein, dia sudah melakukan perubahan cara pandang ilmu pengetahuan jika dibandingkan misalnya dengan Newton. Ingat, kita nanti akan mengarah ya. Kalau tidak salah minggu lalu juga sudah kita singgung contoh ya yang menarik sekali tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan paradigma baru yang kita sebut misalnya namanya itu adalah Elon Musk ya. Ingat teman-teman ya. Jadi Einstein itu sudah mengatakan ilmu pengetahuan itu tidak hanya bersumber dari fakta saja. Kalau ilmu pengetahuan hanya bersumber dari fakta yang bisa dikuantifikasi, maka ilmu pengetahuan relatif tidak akan berkembang dengan cepat karena dia katakan bahwa ilmu pengetahuan itu memerlukan kreativitas. Ilmu pengetahuan itu memerlukan inovasi. Oleh karena itu sebenarnya kita memerlukan satu paradigma baru, model berpikir baru yang menggantikan paradigma Newton. Teman-teman sekalian, pergantian paradigma itu yang dikatakan oleh salah seorang ahli filsafat ilmu pengetahuan dan metodologi, tapi memang sangat dipengaruhi Einstein, namanya Thomas Samuel Kuhn. Ya, teman-teman sekalian, kita coba masuk misalnya pada PowerPoint yang kedua. Pada PowerPoint kedua ini sebenarnya, ya, kita hanya mencoba menjelaskan tentang ringkas saja tentang pokok bahasan dalam kuliah ini. Yang pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan, pengertian paradigma. Tadi sudah kita katakan, ya, paradigma itu adalah model yang di dalam penelitian. Kemudian ada asumsi paradigma. Ingat, asumsi paradigma positivisme itu mereka tidak menerima, ya, metafisik. Ilmu pengetahuan hanya bisa diterima jika bisa dikuantifikasi, diobservasi, dikuantifikasi, dan diverifikasi. Pandangan mereka yang selanjutnya mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu ya didasarkan atas hukum-hukum alam yang sama. Air kalau dipanaskan 100 derajat Celcius, dia tidak mau tahu siapa yang memanaskan, dipanaskan di atas apa dan kapan dipanaskan, dia tidak mau tahu itu, tetapi terjadi hukum sebab akibat yang sama. Ya, asumsi itu mulai nanti berbeda dengan apa yang kita katakan. Jadi teman-teman tadi itu sebenarnya ya itu main panco, tapi tadi saya cari-cari itu sebenarnya ada, itu mereka lagi bertinju di ring, tapi nggak ketemu dan ketemu hanya foto ini, tapi prinsipnya sama. Jadi di dalam dunia ilmu pengetahuan ada kelompok ilmuwan biasanya yang bersaing antara pendukung paradigma yang satu dengan paradigma yang lain, apalagi kalau mereka sama-sama tidak mengerti sebenarnya apa yang dasar pemikiran pada paradigma itu. Nah, di sini kita belajar tentang permasalahan paradigma, perbedaan asumsinya, dan kemudian Anda lihat misalnya pada paradigma dalam dunia ilmu pengetahuan itu ada beberapa. Ingat tadi positivisme, ya. Lalu sesudah positivisme berarti beralih, ya, paradigmanya berganti paradigm shift, pergantian paradigma dari positivisme ke post kan sesudah. Teman-teman sekalian, Anda lihat. Nah, mulai lihat ini pada PowerPoint yang ketiga. Anda lihat di sini, ini adalah ya sebenarnya diambil pemikiran ini dari salah seorang tokoh critical theory. Jadi minggu depan kita jelaskan critical theory. Namanya adalah Herbert Marcuse, dan Herbert Marcuse ini adalah salah seorang tokoh terkenal dari mazhab Frankfurt, Jerman. Jadi universitas terkemuka di Jerman. Di situ banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang berkumpul dalam satu kelompok yang mereka sebut namanya mazhab Frankfurt. Dan kemudian ya Anda lihat mereka mengkritik pandangan positivisme ilmiah itu. Anda lihat ya
Di situ ada tertulis the authoritarianism personality. Para pendukung positivisme ilmiah. Anda lihat di situ ada barisan ilmuwan, ya, barisan ilmuwan itu yang mempunyai pandangan yang sama, mempunyai paradigma yang sama, dan paradigma yang dikemukakan, yang dikritik di sini adalah positivisme ilmiah itu. Jelas teman-teman? Saya mencoba untuk memberikan perkuliahan itu dengan tidak bertele-tele, tapi coba menjelaskannya secara ringkas, tapi mudah-mudahan bisa diterima dengan mudah. Ya, jadi tadi saya katakan, critical theory, ingat, mereka sebenarnya sekelompok ilmuwan yang menolak pandangan positivisme ilmiah. Ingat minggu lalu, positivisme ilmiah itu adalah sekelompok ilmuwan ahli-ahli fisika, kimia, dan segala macam yang mengatakan ilmu pengetahuan itu semuanya harus menggunakan model yang sama, dan ini yang tergambar pada ilmuwan yang berjejer itu, yang berbaris, ya, dan menghadap satu paradigma yang sama. Teman-teman sekalian, critical theory, nah ingat ini kita singgung sedikit, menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak sama dengan pandangan positivisme ilmiah, karena mereka mengatakan tidak semua fenomena itu sama. Ingat, tidak semua fenomena sosial, budaya, ya politik masa lalu dengan politika sekarang juga nggak sama. Korupsi yang masa lalu dan korupsi masa sekarang juga tidak sama. Cyber masa lalu ya konvensional dengan misalnya kejahatan cyber ya yang konvensional dan sekarang nggak sama. Perang misalnya dulu hanya ada perang langsung ya, sekarang ada cyber war. Cyber war itu justru lebih berbahaya daripada hanya sekedar. Jadi sekarang teman-teman, sekarang kita dihadapkan pada problem ilmu pengetahuan yang berbeda jauh dari apa yang sudah terjadi. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ini yang kita coba jelaskan walaupun secara ringkas dalam kuliah-kuliah kita. Teman-teman sekalian, jadi critical theory menganggap bahwa ilmu pengetahuan itu tidak selalu objektif. Ingat, positivisme mengatakan objektif, sesuai dengan realitas, dimanapun sama, ditolak oleh pemikir-pemikir yang kita sebut tadi dengan critical theory. Teman-teman, itu kita lebih jelaskan minggu depan, lebih lengkap, ya. Tapi yang jelas misalnya, kalau Anda, saya berikan sedikit penjelasan, di Salemba itu ada namanya kajian gender, kajian feminis, dimanapun kajian feminis itu tidak menganggap ilmu pengetahuan itu objektif. Mengapa? Karena nanti teman-teman sekalian, kalau ada teori-teori seperti feminisme itu mereka mengatakan justru tidak objektif karena permasalahan perempuan itu muncul karena ada ketidakadilan antara kaum laki-laki dengan perempuan, dan prinsipnya adalah mencoba mengatasi, menghilangkan ketidakadilan itu. Jadi ada kepentingan. Kepentingan siapa? Kepentingan kaum perempuan supaya mereka ya ditempatkan, diperlakukan secara adil. Nah, udah jelas tidak lagi objektif. Nanti kita jelaskan minggu depan tentang tugas-tugas itu. Dan kemudian berikutnya, kita katakan bahwa pada masa Frankfurt ini teman-teman sekalian, sebenarnya mereka sangat sampai sekarang pun sangat berpengaruh sekali untuk kajian sosial budaya. Sangat berpengaruh. Jadi teman-teman, kalau misalnya mengambil tentang kajian gender, mengambil masalah sosial budaya, mengambil masalah politik, mengambil masalah-masalah juga misalnya ekonomi itu juga tidak berlaku sama secara universal dan tidak sama selalu setiap saat. Ya, teman-teman sekalian, walaupun nanti ada yang bisa digunakan pendekatan positivistik, tapi tidak hanya positivistik. Dan ingat teman-teman, karena pada positivisme ilmiah yang kita katakan tadi ditolak oleh critical theory, mereka mengatakan ada 3 kelompok ilmu, ya. Jadi bukan satu, ada 3 kelompok ilmu dengan 3 kepentingan yang berbeda dan 3 tujuannya yang berbeda juga. Teman-teman sekalian, saya sedikit menyinggung itu supaya terlihat apa yang kita bicarakan sekarang ini dengan apa yang kita bicarakan minggu depan. Pada selanjutnya kita masuk pada PowerPoint yang berikutnya teman-teman sekalian.
Jadi pada PowerPoint yang berikutnya ini kita katakan tadi masih ada ya, masih ada yang belum kita bahas tentang pokok bahasan. Lalu ada yang kita sebut post positivisme tadi. Kita sudah bicarakan lagi tentang critical theory. Ini banyak sekali ahlinya. Teman-teman sekalian, saya tidak mungkin memberikan kuliah khusus tentang tokoh-tokoh Habermas. Kemudian misalnya tokoh Hannah Arendt itu adalah profesor perempuan pertama sebenarnya yang sangat kritis sekali, keras sekali. Dan kemudian ada satu tokoh sekarang yang sangat berpengaruh pada critical theory itu namanya adalah Axel Honneth. Teman-teman sekalian, tidak mungkin kita siapkan itu, bicarakan dalam perkuliahan, tapi sekarang saya lagi siapkan itu dalam bentuk ya video yang nanti bisa Anda ambil di luar perkuliahan, dan itu terbuka untuk umum. Insya Allah, saya sekarang lagi menyelesaikan bahan kuliah itu tentang Habermas. Satu, paling tidak kasus Habermas itu sangat terkenal untuk masalah sosial, politik secara global. Halo? Halo, ada yang bertanya? Ya, jadi teman-teman sekalian, Jürgen Habermas, kemudian Axel Honneth, tapi ada yang saya katakan tadi, ya Hannah Arendt, teman-teman sekalian, dia yang mengikuti sebenarnya, ya, waktu ada yang kita sebut misalnya pengadilan tentang kejahatan perang Jerman, dan dia waktu itu sebenarnya orang Jerman yang lari ke Amerika, ya menghindar dari genosida. Dan kemudian waktu ada pengadilan pada tokoh-tokoh yang melakukan genosida dengan kejahatan perang itu, dia minta ke Amerika supaya dia diizinkan atau ditunjuk sebagai salah seorang yang bisa mengikuti ya pengadilan itu, dan dia memberikan laporan tentang pengadilan itu, dan itu sebenarnya menjadi pembahasan politik di dunia. Saya sekarang lagi menyelesaikan tugas itu, dan mudah-mudahan bisa kita tapi tidak mungkin kita bisa disampaikan dalam perkuliahan ini. Tapi nanti saya coba Anda bisa mengambilnya, memahaminya dengan mengikuti melalui video. Insya Allah itu saya akan lakukan. Yang berikutnya dikatakan istilah, masih ada postmodern. Ingat, ini lanjutan dari teori kritis. Ini lebih menarik lagi. Ya, saya sebenarnya ada buku itu, tapi saya udah lama sekali buku-buku yang saya tulis, ada sekitar 4, 5, 6 buku sebenarnya saya buat. Dan dulu pernah saya berikan ke Salemba, tapi kayaknya mereka simpan mungkin ya. Tapi itu juga memang tidak banyak, cuman kalau tidak salah cuman satu-satu aja untuk satu judul buku. Yang berikutnya disebut dengan konstruktivisme. Jadi mulai dari critical theory, kemudian postmodern theory, sebenarnya prinsip konstruktivisme itu sudah mulai diterima. Teman-teman, apa arti atau apa makna konstruksi? Apa? Membangun. Membangun itu bisa nggak sama semua? Bisa nggak misalnya rencana pembangunan itu sama? Ada nggak misalnya, kan teman-teman sekalian. Jadi yang dimaksud dengan konstruktivisme itu, tidak ada satu paradigma yang digunakan untuk membangun ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu hasilnya sangat tergantung pada konstruksi paradigma yang kita gunakan. Sekarang saya lebih jelas lagi contoh. Teman-teman sekalian, minggu lalu juga kayaknya sudah saya berikan. Kalau saya punya kacamata yang seperti ini, sebenarnya ini tidak hitam, tapi kelihatannya dia bisa seperti hitam. Atau ada yang lain menggunakan kacamata putih, ada yang lain menggunakan kacamata yang lain. Ingat perspektif, paradigma yang berbeda, maka objek yang sama tidak akan dilihat dan dijelaskan secara bersama, tapi tergantung pada paradigma yang digunakan, tergantung pada konsep atau kacamata yang saya gunakan. Saya memilih kacamata ini, yang lain memilih kacamata yang lain. Ya, oleh karena itu hasilnya adalah hasil konstruksinya. Jelas, teman? Ya. Ingat peran paradigma itu makanya tadi saya katakan di tugas awal itu, paradigma apa saja yang bisa digunakan, metode apa yang digunakan, ontologinya, realitasnya apa yang diteliti. Karena pasti kalau Anda meneliti realitas yang bisa diamati secara langsung, pasti berbeda
ketika Anda misalnya melakukan penelitian yang sifatnya virtual. Ya. Lalu berikutnya, ada yang kita sebut dengan postdisipliner. Ini sebenarnya menjadi bagian penting di dalam kuliah kita bagian akhir nanti, karena ini adalah perkembangan setelah munculnya era informasi. Jadi ingat globalisasi. Kemudian Anda lihat misalnya kalau ada misalnya gambaran tentang realitas melalui online itu kan saling tumpang tindih, kompleks. Jadi begitu kita masuk pada masalah yang kita sekarang sebut sebagai masalah kompleksitas, masalah keterjaringan, masalah saling tumpang tindihnya satu masalah dengan masalah lain, maka sekarang kita memerlukan paradigma baru, dan itu yang disebut dengan ultradisciplinary approach atau pendekatan multidisipliner. Ada yang mengatakan hyperdisipliner, ada yang mengatakan transdisipliner. Nanti kita jelaskan pada bagian perkuliahan setelah pertengahan perkuliahan. Lalu ada istilah yang berikutnya teman-teman, apa yang disebut dengan language game. Permainan bahasa. Ya. Yang dimaksud dengan language game itu sebenarnya permainan, aturan yang berlaku pada setiap paradigma. Aturan yang berlaku pada setiap penelitian. Aturan-aturan itu ketika Anda menggunakan misalnya ya metode semiotik, atau menggunakan studi kasus, atau menggunakan metode lain, maka ada aturan permainan yang berlaku pada setiap metode itu yang kita sebut dengan language game itu. Aturan permainan. Tidak sama permainan bola kaki dengan bola kasti, tidak sama juga dengan bola voli. Setiap permainan ada aturannya, dan setiap paradigma ada aturannya, setiap metode juga ada aturan yang berlaku pada setiap paradigma dan metode itu. Jelas teman-teman? Mudah-mudahan cukup jelas. Ada yang kurang jelas? Saya silakan. Tiara, gimana Tiara? Ada yang kurang jelas? Untuk sementara sudah Pak. Ya, saya mencoba untuk memberikan penjelasan ringkas ya, tapi ringkas itu malah lebih memperjelas daripada penjelasan bertele-tele. Ya. Jadi teman-teman sekalian, ingat tadi saya katakan ya, ada aturan permainan yang berbeda pada setiap olahraga, dan ada aturan permainan yang berbeda juga pada setiap metodologi yang kita gunakan. Lalu ada istilah yang disebut dengan prinsip incommensurability, artinya tidak bisa dibandingkan, tidak bisa dipaksakan. Jadi permainan pada bola kaki hanya berlaku pada bola kaki, tidak mungkin berlaku pada bola yang lain. Aturan permainan pada critical theory hanya berlaku pada critical theory, ya, tidak pada positivisme, tapi nanti sebagian ada berlaku pada bagian konstruktivisme, karena itu mereka sebenarnya memahami perlunya kacamata yang berbeda, ya. Tapi tetap juga ada perbedaannya. Yang jelas adalah bahwa setiap permainan itu biasanya hanya berlaku aturan permainan tertentu, dan itu tidak berlaku pada permainan yang lain. Jadi itu artinya yang kita sebut tadi dengan prinsip incommensurability itu, prinsip ketidakterbandingkan, tidak bisa digunakan untuk misalnya paradigma lain. Teman-teman sekalian, saya tidak menjelaskan apa yang kita bicarakan dari mana ahlinya, karena ini banyak sekali nih. Ada misalnya dari Popper, ada dari Kuhn, ada dari macam-macam, ada dari Newton, ada dari Einstein. Ya, mudah-mudahan mudah-mudahan saya nggak tahu apa ada memang saya buat pada bagian akhir nanti referensi. Yang berikutnya Anda lihat pada nomor 4 ya. Pada nomor 4 ada sebelum masih yang tadi teman, ada nomor poin 4 itu Karl Raimund Popper. Ingat teman-teman, ini penting sekali. Ini juga pengaruh dari Einstein. Jadi Karl Raimund Popper ya mengkritik metode induksi. Ya, jadi metode induksi itu metode yang positivistik itu. Lalu dia menggunakan istilah tentative theory. Teori itu berlaku hanya untuk sementara sebelum dibuktikan salah oleh orang lain. Ingat,
Tidak ada teori misalnya tentang atom itu sama saja sampai terus sekarang, enggak. Makanya dikatakan oleh Karl Raimund Popper itu sifatnya tentatif. Dan kemudian ya, probability. Probability itu artinya apa? Makin lama makin mendekati kebenaran. Jadi riset-riset yang dilakukan hasilnya tidak akan tetap, dia mengalami perubahan. Perubahan itu berarti semakin lama semakin mendekati kebenaran. Dan kemudian itu yang disebut dengan ya conjecture and refutation. Jadi bagaimana misalnya yang dilakukan itu adalah semakin berupaya untuk melakukan misalnya perubahan dan perkembangan teori. Teman-teman sekalian, ya. Jadi kita mudah-mudahan sudah mulai paham sekali, dan saya tidak tahu, harapan saya sebenarnya teman-teman ini sempat ada juga yang merekam, tapi saya mudah-mudahan bisa nanti sampaikan ini melalui online, ya. Tapi perlu pasti ada waktu untuk mengedit, memasukkan mungkin sedikit tambahan. Saya harapkan semua kuliah kita itu ada online-nya, ya, ada videonya. Yang berikutnya adalah ya, yang berikutnya ini, ingat Thomas Samuel Kuhn. Dia ini sebenarnya ilmuwan yang sangat berpengaruh untuk mengungkapkan konsep paradigma, itu dia sendiri yang mengungkapkan. Jadi dia adalah seorang ahli fisika, sebenarnya fisika sejarah juga, tapi sejarah di sini bukan sejarah tapi sejarah ilmu pengetahuan. Jadi dia mempelajari misalnya bagaimana mulai sebelum Newton, kemudian beberapa pemikir ya, antara Newton sampai misalnya pada fisika Einstein, dan dia menulis itu dalam buku yang terkenal The Structure of Scientific Revolution, ya. Dan buku ini tahun 1192 terbit pertama. Tapi setelah saya lihat ya, ada beberapa terbitan baru ya, dan itu sebenarnya tidak jauh berbeda, makanya saya juga tidak ada lakukan perubahan di sini tentang apa yang dikemukakan oleh Thomas Samuel Kuhn itu pun ya. Yang PowerPoint berikutnya, Anda lihat pengertian paradigma dan syarat ilmuwan. Ini sebenarnya umumnya sudah kita jelaskan. Paradigma adalah konsensus tertuas di dalam ilmu pengetahuan ilmiah yang berfungsi membedakan antara satu komunitas ilmuwan dengan komunitas lain. Tadi saya katakan ada pendukung paradigma ini, ada pendukung paradigma itu, dan sering sekali kalau misalnya tidak memahami perbedaan itu, mereka justru menganggap ya paradigmanya yang benar, yang lain salah. Teman-teman sekalian, saya pernah di Salemba itu diminta oleh salah seorang ketua program untuk membuat penulisan tentang pendekatan multi inter dan transdisipliner. Tapi begitu selesai, kemudian rupanya yang editornya itu yang menentukan diterima atau tidak adalah profesor. Lalu akhirnya dia bilang, ini tulisan apa yang kamu buat ini? Ini model gado-gado, karena memang itu pendekatannya interdisipliner, jadi bukan satu bidang ilmu ya. Jadi kalau saya menjelaskan misalnya tentang kejahatan, tapi saya jelaskan kejahatan itu bukan dari misalnya kriminologi saja, tapi saya juga jelaskan dari perspektif atau sudut pandang misalnya psikologi, saya juga jelaskan dari sebab-sebab sosial, kemiskinan yang menyebabkannya, maka itu berarti saya menjelaskan itu tidak hanya dari satu pendekatan ilmiah yang disebut dengan monodisipliner. Ingat, kita nanti akan masuk pada bukan monodisipliner, tapi lebih pada multi, inter, dan transdisipliner. Ya, saya diam aja ya kalau begitu, ya nggak apa-apa, saya bilang begitu aja. Karena memang sulit untuk bisa membantu dia. Mengganti paradigma itu dalam kata Kuhn itu sebenarnya seperti mengganti agama, karena sudah masuk kepercayaan benar-benar itu yang benar hanya pandangannya, yang lain itu salah. Dan bagaimana mungkin kita bisa misalnya memaksa seorang profesor untuk mengganti pandangannya, karena itu memerlukan bacaan yang sangat banyak. Teman-teman sekalian, jadi tadi kita katakan paradigma berkaitan dengan pendefinisian, eksemplar, ilmiah, teori, metode, dan ini terkait dengan tugas Anda nih, serta instrumen yang tercakup di dalamnya. Kita belum meminta tentang instrumen apa yang digunakan, tapi gambarannya, metodenya apa gitu ya. Eksemplar itu artinya contohnya. Jadi kalau misalnya saya mau melakukan riset tentang, katakanlah misalnya,
tentang pemikiran id, ego dan superego yang dianggap menyebabkan ya satu kejahatan itu berarti eksemplarnya adalah Freud. Kalau saya misalnya mau menjelaskan tingkah laku manusia itu sama saja seperti ya boleh saja saya ambil contohnya hewan, binatang, minggu lalu kita jelaskan itu berarti ya eksemplarnya ilmuwan tokohnya itu adalah Pavlov, Skinner, dan Watson. Jadi ada orang-orang pendukung dan pendiri dari masing-masing paradigma itu dan itu nanti yang dijadikan sebagai eksemplar. Teman-teman sekalian, eksemplar itu artinya ya pendukung paradigma itu. Yang berikutnya adalah paradigma secara sederhana disebut juga sebagai pola model. Ingat tadi kita katakan, oh saya menggunakan model ini. Saya menggunakan skema pemahaman tentang fenomena ini dari pemikiran Pavlov. Saya menggunakan misalnya dari pemikiran, bukan Pavlov, tapi misalnya dari pemikiran tokoh, katakanlah misalnya psikologi yang lain. Teman-teman sekalian, pada bagian berikutnya dikatakan, Kuhn memberikan pengertian paradigma itu menjadi 21 pengertian yang berbeda, tapi itu justru disempurnakan oleh Masterman, buku yang diterbitkannya pada tahun 1970, dan dia membedakan antara 3 paradigma dari 21 paradigma itu yang disebut dengan yang pertama adalah paradigma metafisik. Ingat asumsi-asumsi yang ada di dalam setiap paradigma. Kemudian ada paradigma sosiologis, ya. Itu adalah paradigma yang sebenarnya dekat dengan apa yang kita katakan tadi dengan eksemplar. Jadi contoh-contoh ilmuwan yang melakukan riset sesuai dengan paradigma tertentu. Ingat teman-teman sekalian, yang berikutnya adalah, kita lanjutkan teman-teman pada PowerPoint berikutnya. Teman-teman lihat, di situ ada 2 gambar. Ya. Jadi tadi kita menjelaskan sebenarnya perspektif, pandangan, fokus kita apa yang menjadi latar depan dan latar belakang. Teman-teman sekalian, pada gambar yang pertama, itu sebenarnya bisa kita lihat dalam pandangan yang berbeda. Yang pertama, Anda lihat yang putih itu, lalu kalau yang menjadi perhatian Anda itu, ya, kepalanya, dan mulai dari ya kepala itu, Anda sekarang lihat itu apa, bisa jadi apa itu, hewan apa? Kelinci dan ya. Jadi teman-teman sekalian, tergantung fokus, perhatian, perspektif seseorang ketika melihat satu objek. Teman-teman sekalian, begitu nanti Anda misalnya mau melakukan penelitian, Anda mulai memilih nih, saya pilih apa? Masalah apa yang saya pilih? Paradigma apa yang saya pilih? Dan itu pasti Anda akan berbeda dengan ketika orang melihat, mencoba masalah yang sama, tapi dari perspektif yang berbeda. Tidak akan sama, apalagi pada ilmu sosial budaya. Contoh yang kedua, Anda lihat, yang perhatian sekarang yang hitam. Kalau yang fokusnya, yang latar depannya yang hitam, maka yang Anda lihat sekarang apa? Yuda, apa yang? Ya, vas bunga. Tapi kalau yang Anda sekarang fokusnya itu justru yang warna putih. Ya? 2 orang. Ya, apa? 2 wajah. Nah, 2 wajah. Jadi kalau 2 orang lebih lengkap nanti ya, 2 wajah. Ya. Jadi 2 wajah yang berhadapan. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah contoh untuk memperjelas tentang konsep paradigma, tentang konsep language game, tentang konsep prinsip tidak bisa terbandingkan. Begitu Anda melihat realitas itu dan fokusnya berbeda, perspektifnya berbeda, maka benar kalau Anda jelaskan itu adalah vas bunga, tapi orang lain mengatakan itu adalah 2 wajah yang berhadapan. Teman-teman sekalian, pahami benar apa yang kita kuliahkan hari ini, karena ini, malam ini, karena ini akan sangat berkaitan dengan kuliah-kuliah kita selanjutnya. Teman-teman sekalian, jadi sebenarnya kalau saya atau kalau kita mau menjelaskan itu secara
lebih rinci, itu juga sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda karena prinsip-prinsip ini saya tadi lebih 40 ya. Awalnya lebih 40 PowerPoint, tapi akhirnya saya coba ringkas dari yang dibuat dari awal itu sampai sekarang saya nggak tahu berapa, tapi hampir separuh saya hilangkan. Coba pada PowerPoint berikutnya. Tadi sudah kita jelaskan ini ya, metaphysical paradigm, kemudian ini sociological paradigm, kemudian construct paradigm, ya, pantai konstruksi, itu sudah jelaskan. Lalu coba Anda masuk pada bagian yang berikutnya, tadi ada ini. Ini juga sebenarnya lebih menjelaskan, nggak apa-apa. Paradigma, ingat, tadi saya katakan, Anda memilih misalnya paradigma tertentu, kemudian pasti kalau Anda mengambil para paradigma, misalnya sekarang Anda misalnya mau mengambil tentang, ya ingat tadi saya contohnya itu, tentang kejahatan, polisi misalnya mengambil tema tentang kejahatan ya yang bisa kita amati langsung, konvensional. Pasti kerangka teorinya harus Anda lihat yang sesuai dengan paradigma itu. Kalau Anda misalnya mengambil tentang permasalahan cyber, kejahatan cyber, jangan cari konsep yang di luar itu, selain nanti Anda mau melakukan kritik atau analisis yang berbeda. Tapi gunakan paradigma itu secara konsisten. Ya, kalau Anda misalnya menggunakan satu paradigma, maka cari kerangka teori. Tadi saya katakan, kalau misalnya di dalam sosiologi atau misalnya dalam psikologi, Anda mengambil misalnya masalah tentang psikologi humanistik, maka ambil kerangka teorinya itu pada kelompok ilmuwan psikologi humanistik. Kalau Anda ambil misalnya riset Anda itu berkaitan dengan behaviorisme, maka ambil ya kerangka teorinya pada ilmuwan yang menggunakan perspektif teori itu. Lalu metodenya juga begitu. Ingat, makanya sekarang ada hubungan, ingat teman-teman sekalian, nanti kalau Anda misalnya mau melakukan penelitian tentang cyber, maka akhirnya cari teori-teori yang berkaitan dengan cyber itu. Dan kemudian metodologinya juga berkaitan dengan itu. Ya, ingat beda antara metodologi dengan metode. Ya, metodologi, teman-teman, dan ini sering sekali digunakan secara tidak jelas, maksud saya agak serampangan, karena kalau kita mengatakan metodologi itu berarti logos kan ilmu. Metodologi itu pembahasan tentang metode-metode. Jadi kalau Anda misalnya ambil tentang studi kasus, maka Anda jelaskan dulu misalnya sedikit agak panjang misalnya tentang apa itu studi kasus, kemudian apa metode yang masuk pada studi kasus itu, dan kemudian nanti Anda ambil misalnya tentang studi kasus siapa. Nggak usah Anda buat, jadi baiknya begitu Anda misalnya nanti membuat proposal, dan juga misalnya pada tesis dan disertasi, jangan buat istilah metodologi, tapi metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan pada tesis ini atau disertasi ini adalah metode, ya misalnya studi kasus yang dikemukakan oleh ini. Dan jelaskan itu. Kalau Anda misalnya jelaskan misalnya lebih ya metodologi, berarti Anda harus jelaskan misalnya yang Anda buat metode itu masih ada penjelasan sebelum masuk pada penjelasan tentang metode penelitiannya. Ingat, dikatakan tadi, metode-metode itu banyak metode ya. Jadi ada, nanti kemudian Anda harus bisa mencoba untuk memilih metode yang tepat sesuai dengan ya kasus atau masalah yang Anda teliti. Teman-teman sekalian, sekarang mulai Anda paham bahwa apa yang kita kemukakan tadi dari awal tugas itu semuanya merupakan jawaban atas kuliah-kuliah kita malam ini. Dan berikutnya coba dilihat bagian ini apa ya? Ini mungkin penting kita jelaskan, tadi sudah kita kemukakan pada dari awal itu tentang pemikiran dari Karl Raimund Popper. Teman-teman sekalian, Karl Raimund Popper ini dia membedakan antara pro-naturalis, artinya pro-naturalis kelompok yang mendukung riset untuk ilmu pengetahuan alam, dan anti-naturalisme. Kelompok, ingat tadi saya katakan critical theory, kemudian ada juga misalnya postmodern theory, kemudian ada
pendekatan yang kita sebut tadi, pendekatan yang sifatnya konstruktivisme. Jadi dia membedakan mengapa itu dibedakan dan problem apa yang membedakan antara pro-naturalis dengan anti-naturalis. Teman-teman sekalian, dia mengungkapkan problem itu yang pertama adalah, coba Anda lihat, ya, dibedakan berkaitan dengan problem ilmu pengetahuan. Kedua, juga yang pro-naturalis, misalnya A, sementara yang anti-naturalis B. Nah, sekarang saya jelaskan. Yang pertama misalnya, masalah generalisasi. Ingat, apakah akhirnya semua ilmu pengetahuan pada ilmu pengetahuan yang kita teliti itu ada generalisasi, ada kesimpulan yang sifatnya umum. Kalau pada ilmu pengetahuan alam, ingat, tadi kita katakan, itu bisa kita ambil, ya artinya, itu bisa diambil generalisasi sama di mana saja, karena sifat alam itu adalah uniform. Ya, sama di mana saja. Tadi kita katakan air dipanaskan jika 100 derajat Celcius. Siapa yang memanaskan, di mana dia dipanaskan, dia tidak mau tahu pokoknya. Ya, bisa diambil generalisasi. Sementara pada fenomena sosial budaya, ingat teman-teman, tidak. Mengapa tidak? Karena fenomena sosial budaya itu unik dan heterogen. Ya, ingat aja misalnya sekarang kita pemilu. Antara partai-partai itu, antara yang si A dengan si B itu yang berbeda satu sama lain. Nggak mungkin kita ambil generalisasi. Mengapa? Tidak. Karena memang ya unik dan kemudian ada kepentingan, ada tujuan. Alam itu tidak ada kepentingan, tidak ada tujuan. Mau kita apapun dia tidak ada reaksi. Tapi pada manusia, fenomena sosial budaya itu tidak mungkin dilakukan karena fenomena itu bersifat unik. Yang berikutnya adalah eksperimen. Pada ilmu pengetahuan alam, eksperimen itu ya artinya bisa dilakukan, ya, riset itu bisa dikontrol, ya, misalnya pada laboratorium, tapi pada manusia sulit sekali untuk dikontrol. Apalagi sekarang, ya. Banyak sekali misalnya teman-teman tadi ada yang dari yang dari teroris itu mengatakan enggak anak-anak saya itu tidak pernah bergaul dengan kelompok-kelompok yang lain. Anak saya tidak pernah misalnya ya bergaul misalnya dengan ya jihadis atau apalah gitu ya, ISIS. Tapi bergaul itu kan ya tidak harus dia di luar. Di dalam kamar malah dia lebih bebas bergaul. Melalui apa? Melalui internet. Jadi sulit sekali kita bisa melakukan kontrol karena akhirnya ya itu menjadi permasalahan atau alasan untuk menyatakan bahwa fenomena sosial budaya itu tidak bisa dikontrol. Oleh karena itu masing-masing eksperimen pada manusia dan ya ilmu sosial budaya dan ilmu pengetahuan alam itu berbeda. Yang berikutnya tentang yang ketiga, kebaruan, ya. Ilmu pengetahuan alam itu bukan berarti tidak berubah, tapi umumnya sangat statis dan berubahnya sangat sulit. Ingat misalnya bisa ribuan tahun baru ada Newton. Setelah itu nanti ratusan tahun setelah Einstein baru muncul lagi yang lain dan seterusnya. Jadi perubahan-perubahan itu sangat lambat. Sementara pada ilmu sosial budaya ya tidak sulit, ya. Perubahan itu bisa cepat. Anda bisa lihat sekarang misalnya pada fenomena sosial budaya. Setelah adanya putusan dari MK ya tentang pemilu itu sudah berubah secara drastis, berubah secara radikal dalam waktu yang cukup singkat. Yang berikutnya adalah masalah kompleksitas. Kalau pada fenomena alam itu tidak kompleks, ya itu aja. Tapi pada fenomena sosial budaya sangat kompleks, berjejaring. Ingat tadi kita katakan, kalau misalnya kita bicara tentang masalah sosial budaya sekarang ini, karena adanya internet itu masalah sosial, ekonomi, politik, ya ketahanan nasional itu saling berkaitan satu sama lain. Teman-teman sekalian, masalah yang kita sebut tadi misalnya dengan terorisme itu juga berkaitan dengan masalah sosial, ekonomi, dengan politik, ya, dan seterusnya. Jadi teman-teman sekalian, itu yang kita katakan bahwa ada perbedaan mendasar antara fenomena sosial budaya dengan fenomena alam. Yang kelima, coba terus teman-teman.
Nah, yang kelima itu adalah prediksi dan kontrol. Pada ilmu pengetahuan alam, prediksi itu, kontrol itu bisa dilakukan dengan baik. Makanya dikatakan ya, sementara pada fenomena sosial budaya, kontrol itu sulit dilakukan. Ya, yang berikutnya, objektivitas. Pada ilmu pengetahuan alam, ya objektif karena memang dia tidak terpengaruh oleh masalah sosial budaya, tidak berpengaruh oleh ekonomi dan seterusnya. Sementara pada fenomena manusia itu justru ya sangat intersubjektif, ya sangat interaksi aktif, ya. Jadi ada pengaruh antara subjek dan objek, ada pengaruh antara seorang dengan orang lain atau di kelompok lain. Yang berikutnya adalah ya holisme. Pada ilmu pengetahuan alam itu tidak holistik, ya. Jadi kalau misalnya kita ambil katakanlah misalnya batu, kemudian kita pecah, kemudian yang kita teliti hanya bagian kecil itu akan berlaku sama dengan batu yang sebelum kita pecah. Yang berikutnya misalnya pada ilmu pengetahuan sosial budaya, ya dia holistik. Ingat tadi saya katakan permasalahan, ya kemarin kita misalnya bicara tentang atau dengan COVID, dan COVID itu sangat kompleks, ya sosial budaya, ekonomi, kerjasama internasional, semuanya itu saling berkaitan satu sama lain. Dan itu yang disebut dengan istilah Ganzait, atau juga disebut dengan rhizome. Rhizome itu ingat, kita waktu itu jelaskan tentang tumbuhan yang menjalar, ya. Misalnya waktu itu kita berikan contoh, ya ubi jalar, itu batangnya itu saling menjalar satu sama lain. Tapi nanti akan kita lebih jelaskan itu pada permasalahan pendekatan interdisipliner. Kemudian itu disebut juga seperti jaringan. Jadi kalau misalnya kita lihat misalnya tenunan itu kan gabungan tenunan dari berbagai macam benang yang berwarna-warni. Yang berikutnya adalah pada ilmu pengetahuan alam dikatakan dia adalah esensial. Ya masalah bisa dibuat dalam hukum, nominalisme, dan kemudian pada manusia, makhluk yang sifatnya memiliki interpretator dan kebebasan, sulit sekali kita mengambil sifatnya yang esensialis. Artinya apa yang kita kemukakan itu benar-benar persis sama seperti hasil penelitian kita. Misalnya tentang penelitian politik, penelitian sosial, ya itu tidak dalam pengertian benar-benar bisa dipertanggungjawabkan secara 100%, ya apa yang kita kemukakan itu. Yang terakhir adalah kalau penelitian pada ilmu pengetahuan alam itu sifatnya kuantitatif, ingat bisa dihitung, bisa dikualifikasi, difalsifikasi, sementara pada ilmu pengetahuan sosial atau pro-naturalis sifatnya itu disebut dia sebagai penafsiran, ya. Kalau pada ilmu pengetahuan alam itu adalah erklaren, itu artinya penjelasan itu dalam bentuk kausalitas, sementara pada ilmu pengetahuan alam dia sifatnya adalah kualitatif, disebut dia dalam bahasa Jerman Verstehen. Pengertian Verstehen itu sama dengan interpretasi, penafsiran. Penafsiran dari 2-3 orang bisa sedikit berbeda. Jadi teman-teman sekalian, ini adalah penjelasan yang saya ambil dari buku Karl Raimund Popper untuk menjelaskan perbedaan antara fenomena sosial budaya dengan alam. Teman-teman sekalian, saya pikir sampai bagian-bagian berikutnya pun itu sebenarnya hanya bagian-bagian untuk menjelaskan itu, dan saya harapkan teman-teman kita verifikasi itu, falsifikasi artinya bisa dibuktikan salah. Jadi ada misalnya satu teori, kemudian kita menurut Popper, ya ilmu pengetahuan itu tidak hanya dibenarkan berdasarkan verifikasi. Jadi kalau saya katakan, ya verifikasi itu bisa dibuktikan benar. Jadi kalau saya katakan misalnya ya 10 orang yang melakukan ini dan bisa saya buktikan ke-10-nya benar terjadi seperti itu, berarti saya bisa ya perkuat verifikasi, bisa dibenarkan apa yang saya kemukakan, apa teori saya benar atau tidaknya bisa dibuktikan benar, dan itu yang disebut pembenaran secara faktual, itu yang disebut dengan diverifikasi. Jadi kalau saya katakan, nah ini saya ambil contohnya dari Popper,
Kalau saya melakukan penelitian dan kemudian saya katakan saya melakukan penelitian tentang warna burung elang, kemudian ya saya katakan semua elang warna bulunya hitam, dan kemudian setelah ada orang membuktikan bahwa ada satu ekor elang saja yang berwarna putih, maka teori saya difalsifikasi. Ingat teman-teman, falsifikasi artinya dibuktikan salah kalau ada satu saja fakta yang berbeda atau yang memfalsified, yang membuktikan teori saya salah. Jadi Popper itu mengatakan sebenarnya nggak usah repot-repot untuk mencari fakta sebanyak-banyaknya untuk membuktikan benarnya suatu teori, tapi dia katakan cukup cari saja satu fakta yang membuktikan bahwa ya teori itu salah. Jadi ada perbedaan verifikasi dengan falsifikasi. Jadi kalau misalnya ya Anda mau melakukan pembuktian bahwa ada seseorang mengatakan bahwa dia adalah pejabat yang tidak jujur, ya, Anda dengan mudah bisa membuktikan pendapat yang mengatakan bahwa orang itu jujur hanya mendapatkan satu bukti saja dia korupsi. Ya, apalagi kalau banyak. Nah, itu yang disebut dengan prinsip verifikasi dan falsifikasi. Ya, teman-teman, supaya lebih mudah dipahami. Yang berikutnya adalah ini aspek yang sebenarnya tadi sudah kita jelaskan di atas, ontologi, epistemologi, dan seterusnya. Teman-teman sekalian, saya harapkan ya Anda baca ini di rumah. Ini positivisme, teori kritis, dan ini kalau kita jelaskan tidak selesai dalam setengah jam ini. Jadi minggu depan coba ingatkan, kita mulai dari kuliah ini. Perbedaan antara positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme. Ya, ini adalah materi penting memang, tapi ini menjelaskan perbedaan yang sangat prinsip antara tiga paradigma yang berbeda di dalam kuliah-kuliah kita, terutama sekali di kajian strategik global. Mudah-mudahan Anda coba pelajari apa yang kita diskusikan ya kemarin dan hari ini dan malam ini, dan minggu depan kita lanjutkan, dan ini pasti sangat berkaitan sekali dengan kuliah kita minggu depan, karena kita minggu depan menjelaskan tentang post-positivisme, teori kritis, dan konstruktivisme. Kalau tidak ada yang bertanya, coba ambil fotonya, karena saya harapkan dari teman-teman aja yang menyampaikan ke program ya. Saya tidak tahu berapa yang hadir. Baik, saya izin foto ya, Pak. Ya, Tiara, silakan Tiara. Salita, Pak, tadi. Hah? Salita, Pak. 1, 2, 3. Ya, saya senang sekali. Saya senang sekali setiap kuliah itu bertemu dengan wajah-wajah yang ceria gitu. Ya sudah, kalau sudah selesai, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Info lebih lanjut hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih dan sampai jumpa.